Selamat datang di Konspirasi Elit Global bersama saya Coki Pardede. Dan saya Adriano Kalbi. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, the one and only Detektif Astral. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kita lihat settingan kita, Dri. Namanya kan Elit Global. Setidaknya mejanya ini udah meja Elit Global. Ya, Meja Bunda. ini nanti mau digambar bumi datar ya? Ini udah datar ini. Ya, nanti ini belum kelar. Ntar nanti ada ini terus ada matahari yang. Tapi kan menurut beberapa orang yang percaya kan bumi datar emang persis kayak gini. Ya. Betul. Jadi dia datar begini, terus nanti ada airnya turun ke samping katanya ya. Ya. Terus di sini baru ada pulau-pulau, bawahnya kura-kura. Ya. Iya, Dri. Oke. Katanya seperti itu. Oke. Ya, tapi saya nggak tahu ya kura-kura atau apa. Tapi kali ini kita nggak akan bahas bumi datar. Betul. Kita akan membahas sebuah konspirasi global yang belum terungkap sampai saat ini. Betul. Dan kita sudah mengundang pakarnya yang bisa untuk menggali konspirasi ini sampai ke akar-akarnya. Ini adalah konspirasi yang sangat penting yang banyak cendekiawan juga sulit. Hitler mati di Garut. Jadi ini sebenarnya teman-teman, awalnya ini konspirasi ini mulai karena ada buku. Jadi ada bukunya ini karya, saya tidak, biasanya mungkin ini saya duga nama samaran ya. Ada Otoyo Osman yang mengklaim bahwa Hitler tidak mati di Jerman. Melainkan berhasil melarikan diri dan hidup bersembunyi di Indonesia. Menurut beliau seperti itu. Sebelum kita lanjut nih, ini kan ada Bo, ada Jess, ada Willy juga. Sebelumnya gimana kabarnya ini, Mi? Sehat. Kita nggak Terima nanya kasih. kabar bintang tamu, Bang. Nggak apa-apa. Kakak-kakak gimana kabarnya? Baik. Sorry. Mungkin kalau ada agak flashback sedikit, sebetulnya kita pernah ngasih sneak peek waktu itu di Musmas. Iya. Pertanyaannya ini juga meminta mereka Iya. mengkonfirmasi apakah Hitler mati di Garut. Kita pengen gali lebih dalam lagi gitu. Sebetulnya di manakah Iya, Hitler. Hitler itu. memang sebetulnya kayaknya persembunyian di Garut sih ideal. Kenapa itu? Nggak tahu kayak sinyal juga dia nyari-nyari apa maksudnya susah. Ya betul, karena jangankan Hitler, orang kelilit pinjol pun ngumpet di Garut. Waduh. Beberapa. Itu bener tuh. Ya enggak nih. Ini asumsi saya aja. Ini juga dari riset yang kita lakukan katanya landscape Garut itu mirip Swiss. Wih, betul. Jadi Swiss itu merupakan pusat bank rahasia, Ya. ini rahasia Hitler. Sama-sama bisa jaga rahasia dua tempat ini dan alamnya mirip katanya. Tapi gue mau nanya deh sama Detektif Astral, pernah nggak di episode kalian ngebahas mengenai ini spesifik? Pernah. Udah lama kan episode? Udah lama banget. Berarti kalau misalnya kita bahas lagi, it's okay lah ya? Boleh. Oke. It's okay. Menurut penelusuran kalian, Hitler itu dia di mana? Saat kan kalau menurut sejarah mainstream kan katanya dia suicide Ya. di bunkernya. Di bunker. Itu yang dipercayai oleh sekutu dan sejarah mainstream. Tapi kan banyak yang mengatakan dia katanya lari ke Brazil, Ya. bahkan ada lari ke Garut. Betul. Bahkan- Surabaya. Surabaya ada. Ya, ini kita bahkan ada foto pernikahannya di Garut. Boleh dia jadi Loh. Dia melarikan ke Indonesia, masuk Islam tahun 1964, menikah setahun kemudian. Sosro ini memunculkan pola kisah Hitler tobat di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, bekerja sebagai dokter dan menikahi seorang wanita Sunda bernama Abdul Kohar. Sulaesi. Dan agar bisa menikahi Sulaesi, Hitler pun baca syahadat dan masuk mengganti namanya menjadi Abdul Kohar. Betul. Jadi kalau di penelusuran kalian gimana? Jadi kan balik lagi ya, sebenarnya kan dari dunia sendiri belum ada teori yang udah terbukti benar Ya. bahwa kematian Hitler seperti itu. Nah, kita ada teorinya sendiri. Silakan Bro Will. Ya. Kalau yang paling umum itu dia dibom di bunker. Oke. Tapi kan itu nggak meninggal kan, dia Iya. masih hidup. Iya. Nah kalau yang kami lihat secara cara Detektif Astral ditembak dari belakang point blank range gini oleh bawahannya sendiri di bunkernya itu. Jadi, Konteksnya waktu itu ada pemberontakan? Kalau dari penelusuran kami sepertinya terhitung di Day Omaha Beach ya kalau nggak salah ya. Itu Jerman udah kebagi dua kubunya. Udah ada yang sadar, ini sih kita bakal kalah nih. Tapi Hitler kayak nggak tahu diri, we're gonna lose gitu. Tapi kayak kebagi lah. Ada yang masih bela Hitler mati-matian, ada yang udah
gue menyelamatkan diri lah demi diri gue sendiri. Udah pragmatis ya. Nah, yang menyelamatkan diri itu juga ada yang sampai petinggi-petingginya Hitler termasuk penglihatan kami itu ya bawahan-bawahan pribadi. Hianati lah ya sama. Iya, dihianati. Jadi bukan suicide, homicide. Oh, homicide. Oh, Iya. homicide. Kalau menurut penglihatan kami. Kalau menurut penelusuran kalian ada momen di mana dia ini udah nggak bisa dibilangin berarti. Dia punya realitas sendiri di kepala. Nggak bisa dibilangin. Mungkin boleh recap sedikit, maksudnya Iya. hasil penelusuran, maksudnya apa yang dirasakan moments before that shot gitu, Iya. atau Hitler pasti nggak nyangka dong waktu Nggak nyangka, Heeh. nggak nyangka. Karena kayaknya killernya itu bener-bener unexpected, bawahan yang tangan kanannya banget. Kalau nggak mana bisa dari point blank range Iya, belakang dan iya, dari iya. belakang. Jess kenapa? Lo kayak apa, Enggak. mau menambahkan sesuatu? Nggak apa-apa sih. Sebenarnya awal-awalnya ya, aku ngerasa kok tapi ini tuh bau kayak kemarahan, tapi at the same time juga ada suicide di sana, kayak gitu kan. Dan ketika pas kami coba untuk ngeliat gitu ya, kok ada homicide gitu, Yeah. tapi at the same time ada suicide. Ternyata setelah itu ada sekelompok, ini kayaknya kerabatnya Hitler, yang sama-sama mereka tuh memegang kepercayaan terhadap Hitler, dan Ya. setelah Hitler meninggal mereka massal di situ. Jadi makanya energinya tuh campur aduk banget gitu. Oke. Ada energi kemarahan, dendam, sama energi Memang jawaban paling masuk akal kalau bohirnya hilang sih. Yang di samping kayaknya mendingan ikut hilang. Siapa yang mau backup kan abis ini nih? Boleh tadi ke ini ya, jadi sorry yang nama istrinya tadi siapa dan Eva Braun. Eva Braun. Eva Braun. Bukan. Oh, yang Gua- di gua- Indonesia. gua- Indonesia. Indonesia. Oh, iya. Eva Braun kayaknya juga di situ penerawangannya di hari itu juga apa? Ya, nasibnya Eva Braun lo pernah ngecek? Setahu gue sih dia meninggal juga ya. Tapi Kami Iya, dia mesti meninggal di juga. refresh lagi, tapi kayaknya nggak jauh-jauh waktunya. Kayak di tempat yang berbeda deh. Hitler mungkin di bunker segmen mana, Evanya lagi di tapi di segmen satu mana. bunker yang sama. Kayaknya masih satu radius yang sama itu. Itu terorganisir banget pemberontakannya. Kayak 65. Karena Eva Braun ini kan dia baru menikahnya itu kan H-1 sebelum menghilang. Oh, I see. Jadi berarti selama ini mereka hanya HTM-an ya. Betul. Ya, sebelum Udah mepet ya lo baru kawin itu. Tapi memang yang kami merasakan ya dari Eva Braun sendiri, kalau misalnya Hitler sampai meninggal, Eva Braun juga mau ikut meninggal sih. Jadi jadi cintanya real Cintanya cintanya real. real. Hitler Cintanya itu real. emang a good person and good lover. Maksudnya emang dia bukan dalam konteks seorang lover ya. Iya, Iya. dia cuma koplak aja, nggak bisa dibilangin bawahannya. Sorry boleh tampilin tadi Sulaisi, terus ini masuk Islam ganti nama jadi Abdul Qohar. Tapi pengarang bukunya siapa boleh lihat? Utoyo Usman. Usman Utoyo ya? Iya. Si Usman Utoyo. Oke, gue pengen nanya. Misalnya nih, jadi gue nggak tahu. Kalian tuh proses kerjanya misalnya seorang nama, Yes. apakah langsung bisa? Misalnya gue jadi penasaran. Ya. Si pengarang buku ini apa Menarik. kita terawang aja? Menarik sekali. Si siapa? Boleh. Menarik soalnya kalau pakai misalnya nama doang bisa. Harus ada foto. Ini kan foto. Apakah pengarang buku ini kita Iya. Susah. Atau enggak dari ya ini aja. Apa? Si yang tadi tuh, yang dari si yang Abdul diduga, Qohar. Iya, yang Iya. diduga, yang Qohar. diduga. Coba kita cek. foto siapa ini gitu? Karena di dalam waktu kita nge-konten itu juga, Ya. Kita juga ngeriset itu. ngeriset yang Mengenai itu ini? baru masuk ke main course-nya adalah Oh, yang tadi. I see. Jadi kemanakah Hitler Oke. sebenarnya? Gitu. Ini Ya. kalau nggak salah namanya Dr. Poch. Nah, sebelumnya baru dia akhirnya ke Islam, Ya. berganti nama menjadi Abdul Qohar. Yes. Oke, jadi sebelum nanti kita masuk ke teman-teman ya. Jadi ada dua gambar di sini, ada gambar Adolf Hitler dan di sampingnya ada gambar yang diduga Adolf Hitler yang dicoba disandingkan supaya kita bisa mencari kemiripannya, ya kan? Ya walaupun memang kalau to be fair buat orang Indonesia kan ya semua orang Jerman mirip aja. Ya. Kayak kalau orang Eropa ngelihat orang Asia kan mirip semuanya. Atau nggak dokter Poch aja ini siapa coba? Nah. Oh ya, coba silakan bisa nggak dicek Dr. Poch ini siapa? jujur tulang mukanya aja udah beda sih. Oh, tulang mukanya beda. Betul. Energinya juga beda. Iya, itu beda banget. Mungkin boleh dijelasin secara metodenya. Ini aku lihat Membaca sekarang aku. nih Ya. kalau by caraku nge-scan, kerasa banget kontrasnya. Yang satu he doesn't listen, yang satu he listens. Itu aja udah beda. Oh.
Dari aku nggak tahu itu siapa, tapi kan dibilang Dr. Porsche kan, tapi Iya. dari energinya yang ini kerasa ada mau dengerin orang. Hitler doesn't listen to people. Dan I tend to agree. Why? Because posenya aja. Hitler tuh NPD posenya. Oh iya juga ya. Kayak lihatlah seragamku gitu kan. Iya. Iya. Tapi kalau ini kan kayak apa yang bisa saya lakukan? Lebih low gitu. profile, ya, Lebih ya. low profile. Lebih Kayak, down to earth. Tapi kalau dilihat lagi, kumisnya sama loh. mohon maaf itu kan mungkin Iya, emang style zaman itu. Iya, keren kan, keren. kayak realita cinta dan rock and roll semua orang dulu begini kayaknya. Atau mungkin gini, si Dr. Poch ini memang sadar digunakan untuk menyamar jadi Hitler, apa memang ini random aja nih, nggak ada hubungan? Kayaknya sih random Oh, sih random kayaknya. sih. Iya. Mentang-mentang orang Nah Jerman. ini juga tuh yang makam itu juga makam. tuh. Coba makam boleh dilihat? Makam bagian Kalau apakah dari makam ini makam bisa siapa? Pochnya itu kan ya. Iya. I cannot sense anything sih Iya. yang berhubungan dengan Jerman. Oke, you cannot sense. Jadi kalau di flashback lagi dari hasil penelusuran kita itu tuh kalau nggak salah ya. Iya. Jadi si Dr. Poch ini nih memang sebenarnya bukan berbeda. Oh, individu yang berbeda. Yes, tapi memang ya mungkin ada keterkaitannya dengan yang di sana dulu. Ingat gak sih? Memang ada di Jermannya juga dia ke Indonesia. oh Kan tapi sama-sama orang Jerman kan. Iya. oke, oh bener, tapi sama-sama orang Jerman. Makanya Kaitan dengan dikira- organisasi. Iya, dikiranya kan dia Hitler gitu. Oh, Dengan dia kumisnya. terkena perang dan lain-lain. Iya, iya, gitu. iya. Kalau gua rasa ya ini adalah klasik case misidentifikasi aja. Kayak lo pernah gak sih ada kayak kita misalnya di Indonesia lagi jalan, tiba-tiba ada orang dari Tiongkok datang, Jackie Chan tuh gitu. Padahal bukan. Ya padahal bukan. Iya. Bisa terjadi itu. Ya klasik misidentification aja. Tapi tulangnya coba kita ganti yang tadi dia menghadap tulang rahangnya, ada foto. Wait. Mas Ali, ya, Kak, ini betul istrinya, istrinya Dr. Poch? Oh, I don't know kalau yang Bisa, soal itu. bisa. Oh. Itu sih mesti confirm sama keluarganya. There is no way we know that. Oh ya mungkin apa meninggal bareng gitu, dia di sebelahnya ada gitu. Tapi maksud gue nggak tahu ya, stereotip mengenai orang Jerman ini kan memang keras, dingin, dan apa ya? Prideful-nya Ya. tinggi sekali kan. Fakta, coba agak digeser. Fakta dia mau foto bareng-bareng sama keluarga gitu. Bersama orang-orang lokal di Garut. Bahkan bisa memahami, pasti kan dia harus kenal sama besannya. Iya. Besan. Itu kalau the real Jerman yang punya proud kayak Arya ras gitu kan pasti kayak Enggak. siapa kamu gitu kan gitu. tidak. Betul, ini kan kayak tanda tuh cara duduknya aja udah kayak berapa lama lagi aku di sini gitu. Iya. Lalu kita berbicara dari kacamata stereotip ya. Tapi menurut kalian sendiri Detektif Astra, apa charmnya mengenai Hitler? Kenapa orang banyak menebak-nebak dan teorinya tuh banyak banget mengenai dia mati? Sampai sekarang loh, itu udah puluhan tahun tapi charmnya dia tuh masih, tanda kutip ya, masih kayak orang tuh masih, kalau kalian sendiri ngeliatnya gimana? Pidatonya, ritmenya itu yang kayak tam itu khas. Belum kayaknya pada zaman itu jarang pemimpin negara yang pidatonya kayak Hitler, yang bertamping-tamping ritmenya konsisten dan teratur. Itu pernah diteliti sama beberapa artikel. Semangat dan kepercayaan Iya, yang dirinya. kedua dia kan dari no one, Iya. bukan ordal ya. Iya, betul. Dan bukan nepotism, Iya. naik dari bawah hingga menjadi pemimpin. Mungkin itu charmnya. Ya, ya. Gitu. Sebenarnya regardless war crime-nya, kalau dia stop sampai jadi pemimpin aja, itu jadi cerita yang bagus. Benar. Karena from hero to zero kan? Iya. Iya. From hero to zero. Tapi kalau dilanjutin ke belakangnya, kok zero lagi? Zero lagi. Dan oke, gue mau nanya, spiritnya Hitler sendiri, dia Sampai detik ini masih ada Masih gentayangan. di Jerman. Iya. ada hantu Hitler. Oke. Hantu. Nah, gue punya pertanyaan. Jadi misalnya, gue nggak tahu ya. Misalnya kan, yang gue tangkap tadi proses kerjanya lu ngeliat foto, Nama. nama, Yes. and then lu berusaha search apakah si ruh ini
Ya, Masih ada energi lah. energi, oh gitu. Tapi berarti ada dong nama dan foto yang, oh ini udah nggak ketemu lagi nih, dia udah. Ada, Ya, banyak. Berarti Banyak. crossover. Udah ada. Yang menyebabkan, Bisa crossover. nggak bukan, yang orang tertahan itu kenapa? Ah, ya bagus. Arwah Macam-macam. tertahan. Iya, nggak crossing over. Ya, Meskipun menurut kalian? Kayak Hitler kan udah kejadian lama banget. Dia 2026, dia masih mondar-mandir. Karena, sorry sebelum dijawab ya, iya, maaf. Karena dia tertahan begitu lama di sini, Eh. apalagi dia melihat Jerman sekarang, Piala Dunia kalah terus, kan lebih tersiksa dong. Apalagi kan dia pride, lo ngerti kan maksud Iya, gue? iya. Apalagi saat dia tahu mobil-mobil Jerman udah nggak Mobil laku Jerman. dulu kan. Betul, betul. Dia Rasanya hantu lihat mobil-mobil Cina, apa ini? Apa ini? Nggak, jadi kayak, oke. Pertanyaannya adalah pertama, Iya. apa yang membuat Dia tertahan. nggak crossover? Oh, Dan iya. kalau Sure. misalnya dia nggak crossover itu kenapa? Silakan Oke. Jess. Kalau crossover ya itu simply karena dia memang sudah merasa oh itu sudah waktunya dan memang sudah harus kembali gitu. Oke. Sudah harus naik ke perjalanan selanjutnya. Tapi kalau yang misalnya masih yang belum crossover itu mereka biasanya masih memiliki sesuatu yang masih kemelekatan. Oke, jadi Iya. pop teori bahwa Iya. arwah gentayangan itu ada unfinished business itu betul? Itu betul. Oke. Itu betul. Betul. Most of the time malah kayak gitu. Mau saya tanya kayak gitu, Iya. apa unfinished business-nya Hitler? Masih mau ngelihat negaranya terus-terusan sih. Ambisiusnya dia. Ambisius. So basically in the very twisted way, dia patriot sekali sebenarnya. Dia nggak punya sense of defeat. Oh, Tuh, itu intinya. Even setelah menjadi arwah pun ya. apakah To the max. apakah Hitler bisa dibantu untuk crossover? Waduh, iya. Dilihatin apa? Misalnya nih contoh. Atau Bagus punya banget. contoh lain nggak yang kira-kira Mungkin lu membantu ini jadi siapalah saya yang Iya. selesaikan lalu dia crossing over. mungkin lu bisa ceritain Bro Will soal keadaan si spiritnya itu tuh kayak gimana. Iya. Karena kan semua spirit itu kan berbeda-beda keadaannya. Yes. Tapi yang si Hitler ini different. Jadi kayak spirit gila gitu kan. Coba silakan. Iya, kita ngeliatnya kayak spirit nggak waras gitu loh. Oke. Karena ketika orang nggak siap apa-apa didor gitu, dia masih kayak terlalu banyak ambisi, cita-cita dan yang lain-lain. Jadi udah mati pun ya di gentayangan aja, masih seperti ngomong-ngomong nggak jelas, nggak ada yang dengerin juga di sekitar situ gue lihat. Kasihan sih sebenarnya, kasihan. Anjir, Kayak anjir. kayak sakit jiwa, tapi Oke. sakit arwah ini. Iya. Boleh, boleh. jadi dia ya kayak ya udah jadi wandering spirit yang nggak waras aja ya. Iya, Dia marah-marah sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri, Berorasi Iya. sendiri. berorasi sendiri. iya. Nah ini yang menarik, justru yang kayak gini yang kasihan. Ada arwah yang dulunya pas masih di fisik sakit disabilitas, Iya. sakit jiwa, tapi begitu meninggal dia sadar, oh gue udah meninggal. Iya. Kalau Hitler nggak sakit jiwa pas hidup, Iya. tapi begitu meninggal dia nggak terima dengan meninggalnya jadi sakit tanda kutip. Attempt untuk bikin dia crossover tuh kalau dari 1 sampai 10, 10 paling sulit, 1 paling gampang berapa kalau dikasih nih? 2 out of 10. Wow. Sangat Kamu sulit gimana? berarti. Kalau dari aku mungkin 50-50 kali Ya. ya, kan kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu sih. Seandainya ada orang yang meminta tolong untuk membantu crossover. Ya, atau nggak? Apakah detektif Arab pernah menghadapi kasus untuk helping someone? Sering. Oke. Bukan Hitler ya. Siapa maksudnya lu Iya, boleh share Sering, gitu. sering. Iya. Tergantung. Dibujuknya gimana biasanya? Ada justru orang-orang yang didoain sama keluarganya udah enak malah. Karena dia pas masih hidup kepahitan sama keluarganya. Keluarganya doainnya lo apa lu? Arwahnya yang ngomongnya, lu semasa hidup juga nggak ada maunya sama gua sekarang doain. Gitu-gitu. Saya jadi melihat diri Ini sendiri. kisah kalau jadi nyata apa. ini. Itu kisah nyata. Masih ke rumah saya aja. Aduh itu lucu banget gue, sumpah. Jadi bitter to the end tuh ada ya? Oh banyak, justru banyak. Justru lebih banyak. Oke, kita langsung ini ada segmen kita mau bacanya Logika warga ini ya? Logika warga ya. Ini dari Jadi, email-email orang. Teori konspirasi Hitler. Teori mereka. Ini dia, coba kita baca. Ini dia. Dari Mr. D, subjek, gue yakin Hitler nggak mati di Jerman. Baik. Halo tim konspirasi elit global, gue mau share cerita yang mungkin bakal kedengeran gila, tapi ini berdasarkan apa yang gue temuin sendiri. Keluarga gue asli Garut. Dan dari kecil gue sering dengar cerita soal orang asing yang tinggal di sana sekitar tahun 50-60-an. Katanya dia orang Jerman, tapi anehnya dia tertutup banget dan jarang bergaul. Warga sekitar cuma tahu dia sebagai dokter. Yang bikin gue mulai curiga, ciri-ciri fisiknya mirip banget dengan Hitler. Kakinya pincang, tangannya sering gemetar, dan dia punya tatapan yang katanya tajam tapi dingin.
Beberapa orang tua di kampung gua bahkan bilang dia nggak suka difoto dan selalu menghindari keramaian. Katanya juga dia sering ngobrol sendiri pakai bahasa asing. Gue juga sempat baca tentang Dr. Poch yang katanya tinggal di Indonesia di periode yang sama. Timeline-nya cocok banget. Menurut gua terlalu banyak kebetulan kalau ini cuma cerita. Bisa jadi Garut itu bukan tempat sembarangan buat dia sembunyi. Menurut dia seperti itu. Nah, tapi ini udah terbantahkan lah ya. Dia orang yang berbeda, struktur tulang yang berbeda. Betul. Posturnya juga berbeda. Oke. Dan kalau misalnya ada orang nggak mau difoto tuh alasannya mungkin karena memang Iya. tidak mau difoto aja sih. Itu apalagi bule gitu bisa ini kan Iya. istri kedua kita nggak pernah tahu. Jajan Di sana nggak punya rumah keluarga, tangga. iya. Iya, dia ngaku aku single. Di foto-foto jangan nanti istri saya. Nyampe. Oke. Oke, gue udah lama ngikutin teori soal Hitler kabur ke Indonesia dan menurut gue titik paling masuk akal itu justru Garut. Kenapa? Kalau lu lihat di atas Google Maps, kota Garut tuh aneh. Iya. Kayak ada pola tertentu yang bukan kebetulan. Iya. Banyak yang bilang mirip simbol-simbol kelompok rahasia. Terus gue nemu teori dulu Garut dipilih Belanda. Bukan cuma Karena alamnya bagus, tapi karena lokasinya strategis secara energi. Iya. Menyambung soal teori elit global, suka pakai jaringan tempat-tempat terbuat tersembunyi. Nah, kalau Hitler memang bagian dari jaringan itu, masuk akal banget dia kalau dia dibawa ke tempat kayak Garut. Iya. Apalagi ada dia Dr. Poch ya. Oke, yang paling penting ada statement menarik. Dia bilang strategis secara energi. Kalau apakah tempat itu memiliki energi itu dulu? Nah, kalau yang di Garut ini memang kita udah pernah ke sana. Ke tempat Oke. ini. Oke. Gunung apa, Bro Wel? Padang. Gunung Padang, betul. Ya. Oke. Gunung Padang itu kan memang Di ada Garut. konspirasinya sendiri, Itu oke. ada magnetic Gunung Padang. field. Gua nggak tahu Bukannya ini. gunung salah apa? Iya. Salah. Itu bukan Gunung Padang deh, Bo. Iya, Bukan, bukan sih. Bukan, Padang. ini Sadore, Enggak. Sadore. Tapi kalau menurut lu gimana, Bro Wel? Iya. Nah, Soal tempat tadi. oke. Gue cuma ngerasa tanahnya nggak stabil aja. Oh. Energinya yang berasa. Entah, Iya. entah nggak stabil. Longsor kayak atau apa, nggak stabil. Tapi supernaturalnya nggak berasa gimana. Kalau dari penelusuran lo, ini man-made object atau memang natural object? Gimana, Jess? I think ini kalau udah kayak gini sih man-made sih. Iya, aku Nggak bisa lihat- natural ini. Aku lihat kok pernah ada human ya. Maksudnya pernah ada human yang Tempering. iya. Man-made yang kalau udah begini biasa man-made. Apa yang biasanya give out energi dari sebuah tempat? Gitu? Kadang nggak ada sama sekali. Kadang nggak ada sama sekali. Kayak rumah biasa gitu nggak ada Oke, apapun nggak ada gitu. apapun. Tapi kalau misalnya lu buat lu gitu yang giving out energi itu biasanya lu pick up apa gitu? Energi human. Oh, ada energi. Okigahara, hutan Okigahara. Oke. Tempat Oh, Kesedihan, despair, depresi, frustasi, kerasa semua. Sebenarnya setiap tempat beda-beda kan ya. Setiap tempat energinya beda-beda, ya. oke. Biasa kita coba cari peak energinya tuh ada di mana. Oh, peak energinya. Dan apakah juga ada human involvement lagi Iya, yang bikin betul. tambah dia? Oke. Kita kayaknya harus put a pin on this conversation karena takutnya ini bisa jadi episode sendiri. Betul. Karena kita harus Betul. ngomongin Gunung Padang tuh nggak habis-habis. Lu kalau lihat di Netflix juga Ya, Seru ada sih ini. Gunung Padang. Seru. Gunung Padang seru ya. Seru. Dan gua nggak tahu kenapa kan memang izin untuk melakukan ekskavasi. Ekskavasi. Memang nggak pernah keluar di situ tuh. Kayaknya sih nggak bisa keluar sih. Tidak pernah keluar. Makanya akhirnya teori konspirasinya adalah ada sesuatu yang dijaga Disembunyikan. dan disembunyikan. Karena beberapa kali arkeolog, bahkan arkeolog Ya. lokal dan arkeolog luar mau Nggak boleh. nggak bisa. Tapi waktu itu di Netflix gue lihat ada satu, mereka bawa teknologi yang nembak untuk Water ngecek. gun. Ya. Kok water? Water gun. Kayak air pakai Iya, gitu. pokoknya kayak ada yang cok begitu nembak. Menurut pembacaan itu ada chamber di dalamnya. Nah itu yang nggak tahu deh penglihatan kami waktu itu gimana ya. Aku juga ngelihat somehow aneh kayak ada makam gitu tapi masa makam di bawah gunung gitu. Ya. I don't know. Iya. Menarik. Iya. Oke, jadi menurut kesimpulan kami, jadi Hitler tidak mati di Garut. Betul. Dr. Pouch tidak ingin difoto karena juga mungkin ada rahasianya gitu. Mungkin dia introvert ya. Introvert Bisa jadi, bisa jadi. Dan- Tapi sih biasanya kalau laki nggak mau difoto habis nikah sih. Bisa jadi ternyata Ternyata konspirasi rumah tangga. Tidak elit global. tidak elit global. Sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya.